Oke, jadi siapa yang di sini udah nonton KKN di Desa Penari, ya kan? Itu kalau nggak salah ceritanya tuh viral di tahun 2019 ya, kalau nggak salah. Dan bertepatan itu mengambil lokasinya itu di Jawa Timur lah, di salah satu daerah di Jawa Timur yang namanya daerahnya tuh nggak bisa disebut gitu. Nah, eh terus itu kan berkaitan dengan salah satu ya, gue nggak mau nyebut nama, cuman salah satu makhluk goib yang memiliki nama, yang dikasih nama sama penduduk setempat, dan kayaknya nih nama berlaku juga sih, universal lah gitu di tempat-tempat lain yang mengenali makhluk goib tersebut. Dan makhluk goib tersebut itu apa ya guys ya, kayak memiliki kekhasan ya, yaitu selain mengenakan pakaian berwarna hijau, nuansa-nuansa pakaian berwarna hijau, juga dia ini itu memiliki ular-ular yang dinyatakan sebagai anaknya. Jadi kalau orang awam mungkin malah nyebutnya ratu ular ya, gitu. Karena ya dia memiliki banyak ular di sekelilingnya gitu kan. Nah, cerita ini mengingatkan gua ke pengalaman horor gua di Jawa Timur juga ya. Nggak tahu kenapa kebetulan banget, yang dimana mungkin di podcast lo gue sebelumnya tuh gue pernah cerita kan ke kalian bahwa kampung gue tuh di Kediri, Jawa Timur. Ini beda ya sama cerita yang KKN di Desa Penari yang nggak mau sebut daerahnya. Ini gue mah sebut-sebut aja karena memang itu rumah gue. Jadi gak ada yang mesti ditutup-tutupin gitu di rumah gue gitu. Karena kan gue juga ujung-ujungnya bakal jelasin, iya bapak gue buka warnet bla 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 and so on gitu kan. Jadi menurut gue kalau gue tutupin lu pada juga bakal tahu gitu. Dan menurut gue nggak bakal ada yang kepo juga sama tempatnya. Kalaupun ada yang kepo, ya alhamdulillah ya. Gue malah seneng ya. Karena bisa jadi ladang bisnis noh. Ya kan, bisa jadi tempat wisata tuh rumah gue tuh. Walaupun mungkin bapak gue agak kesel, tapi ya gak masalah. Yang penting cuan kan gitu. Nah, jadi ya lanjut lagi ya. Lu tahu ya, pada tahu dari podcast lo gue sebelumnya. Kampung gue di Kediri, gue punya rumah di sana. Ya, gue punya family juga di sana. Kalau gue punya rumah berarti gue punya orang tua juga. Gak mungkin dong, gue punya rumah gak ada orang tua gue, kan gak mungkin. Nah terus kecuali ya apa namanya, kalau nanti misalnya apa namanya orang tua gue dipanggil duluan, mungkin itu mungkin ya. Cuman kan sekarang ini kan alhamdulillah orang tua gue masih ada, bapak gue masih ada. Nah intinya gue tinggal di sana lah ke apa namanya untuk beberapa waktu ya, karena kan gak bisa dipungkiri kita semua beraktivitas di Jakarta. Dan bokap gue pun sebenarnya sempet melalang buana di Jakarta juga sih gitu. Jadi akhirnya ya itu rumah ya ditinggalinnya sama eh saudara-saudara gua gitu kan. Nah, jadi dulu tuh sebelum bokap gua tuh jadi dosen gitu ya. Bokap gua tuh sekarang nggak tahu deh, dia soalnya udah malas ngajar. Karena satu dan lain hal, beliau itu dosen gitu kan, dosen di salah satu universitas Islam ternama di Indonesia gitu. Bapaknya dosen di Universitas Islam, anaknya eh begini kan. memang memang ya seperti itulah ya. Walaupun agak nyesel juga gue kenapa gue nggak masuk universitasnya beliau aja, karena kalau gue masuk universitas beliau kuliah gue akan jauh lebih lancar ya. Gue pasti, aduh masya Allah ya. Jadi ya apa namanya, sebelum beliau jadi dosen lagi itu beliau tuh buka usaha gitulah, coba-coba peruntungan gitu loh di Kediri gitu, di Jawa Timur ya. Bagi kalian yang nggak tahu Kediri di mana, searching di Google ya. Itu terkenalnya sama apa, sama aduh
Gue lupa deh yang namanya, yang bentuknya tuh kayak yang di Paris apa di mana gitu ada tuh. Aduh kok gue lupa sih, Gumul ya, Gumul. Itu terkenal tuh. Ya kan sempat viral tuh, ya kan. Terus terkenal lagi sama apa ya? Ya sama mistis ya sih sebenarnya. Gitu kan. Kalau dirunut-runut kan kayak kayak waktu almarhum Soeharto itu kan turun kan juga nggak lama dari Kediri ya kan. Jadi bisnis sih, itu emang tempat itu emang agak serem gitu ya. Bahkan bercandanya tuh bapak gua tuh bercandaannya tuh ini kalau kalau koruptor lari ke sini tuh KPK juga nggak bakal mau ngejar kata bapak gua gitu. Itu bercanda ya. Pasti dikejar sih harusnya ya. Nah, jadi terkenal mistisnya juga gitu. Dia deket sama Pare ya. Pare tuh ada kampung Inggris gitu-gitu setahu gua. Nah, jadi di Kediri itu buka usaha ya kan, yaitu adalah warnet. Nah, ini kocak guys. Jadi tuh asal usul nih warnet nih. Gue juga kagak jelas nih sama bokap gue, emang bokap gue out of the box. Gini loh, di sana tuh jarang warnet. Terus terang aja, apalagi di kabupaten rumah gue itu, ya kan, kabupatennya Grogol. Itu bukan Grogol Jakarta Barat ya, tapi ini ada Gringging atau Grogol sebutannya. Nah, di Grogol itu warnet itu jarang, ya. Warnet sama tukang pecel udah pasti banyak tukang pecel gitu. Bokap gue tuh so ide aja tuh ya kan, so ide buka warnet. Bener, billingnya tuh gede cuy. Wow, billing warnetnya, lu tahu billing warnet kan, gede tuh. Wow. Tapi yang pakai siapa? Anaknya. Siapa yang sekarang gini bro? Sekarang gini nih, gue jelasin medannya dulu nih. Terutama pada saat itu tahun 2009 2010 gitu. 2010 kayaknya. Itu penerangan jalan aja minim. Ada tuh ya kan kemauan dari orang luar, dari orang di luar rumah gua buat ke warnet bapak gua cuman buat Facebookan. Karena warnetnya itu tuh gak bisa main game online gitu, susah gitu. Main PB tuh ngelek gitu. Dulu kan zaman-zaman PB ya. Main PB tuh ngelek, ya kan? Udah gitu orang di sana ya, fun fact ya. Itu banyak yang sugih, Bro. Banyak yang kaya, tajir gitu. Pedagang emas, termasuk saudara gua kan orang tuanya pedagang emas gitu kan. Itu tajir melintir lah gitu. Mobil apa aja dia punya ya kan. Terus ya mobil aja enteng dia beli ya kan, apalagi komputer enteng banget gitu. Komputer dia beli speknya gede-gede dulu, sebelum dulu zaman-zaman rakit PC. Dia di orang-orang di sana tuh udah banyak yang rakit PC duluan buat main Ragnarok, terus buat main apa namanya PB termasuk ya salah satunya, ya kan? Dulu terus apa tuh yang pertarungan tiada henti apa tanpa batas gitu, gue lupa tuh. Terus pokoknya itulah banyak gitu. Lah, bokap gua buka warnet, warnet pelajar. Ngerti nggak warnet pelajar? Yang buat nugas, misalnya ada anak kuliahan buat nugas, buat Facebookan. Yang kesana kalau nggak orang emang nggak punya banget, orang nggak punya laptop, nggak punya PC, ya orang gabut atau enggak teman-teman saudara gua gitu loh mau pada mampir aja gitu sebenarnya ya tujuannya nongki ya kan nongkrong sehingga seringkali ya sepi tuh warnet. Udah gitu nggak cukup sampai warnet, bapak gua ya kan ngide lagi bikin rental PS gitu. Tapi ini kita fokusnya ke warnet ya gitu. Rental PS. Nah, rental PS ini lumayan nih bisa main GTA segala macam. Tapi kita balik lagi fokus ke warnet. Karena kejadian di warnet gitu. Di saat gue lagi asik-asiknya bengkak-bengkakin billing warnet bapak gue sendiri, ya kan, gue tuh ngerasa ada yang aneh nih, gitu. Karena kan settingannya kan CPU-nya tuh di samping monitor persis, otomatis di samping tangan kita megang mouse gitu loh, sebelah kanan gitu kan. Nah itu biasanya kan ada panas, ada udara panas nih keluar nih, ya kan udara panas. Ya lu mungkin yang sempet ngalamin CPU zaman dulu gitu ya, zaman
tahun segitu, enggak sih, itu zaman 2005 bahkan tuh CPU-nya modern kayak gitu. Itu tuh pasti pernah ngerasain lah, pasti relate lah sama apa yang gua ceritakan gitu. Itu ada hawa-hawa panas guys, yang lama-lama lu berkeringat. Asli lu berkeringat. Cuman ini enggak, kayak kipasnya tuh terhalang sama sesuatu hal gitu. Gue pegang tuh panas kayak kap mesin habis pergi jauh panas. Makanya gue langsung takut, langsung panik. Namanya waktu itu gue lagi bocah-bocahnya ya kan, nggak ngerti apa-apaan. Gue cuma ngerti pakai, panik gitu. Langsung lapor bokap, bokap gue ngecek CPU sebelah sebelahnya gitu, yang lagi dipakai juga. Kebetulan ada satu ya, kalau nggak salah satu atau dua orang temennya saudara gua itu yang lagi ngerjain tugas gitu kan. Terus ya gini loh, dia ngerjain tugas, gue main Facebook ya, minimal kan mirip-mirip ya gitu. Mirip-mirip lah gitu kan. Gue nggak main game, gue lagi main Facebook tuh. Entah apa tuh gue tulis di Facebook. Dulu nama Facebook gue Arvin ganteng apa Arvin cakep gitu, dibikinin sama kakak gue yang cewek. Itu najis banget sih. Tapi ya namanya bocah kan. Tuh kan. Ya jadi gitulah dicek kan. Oh iya, ini nggak panas nih gitu. Akhirnya dia manggil penjaga warnetnya. Jadi ada satu orang gitu yang baru juga dia hire, baru juga beliau hire. Terus dia udah harus jadi teknisi juga pada saat itu. Kebetulan kalau gua nggak salah ya, kalau gua nggak lupa, itu orang itu mas-masnya itu gue lupa namanya siapa. Sorry ya mas ya kalau denger ya. Itu tuh bukan orang asli situ guys. Jadi kayaknya orang Jawa Barat apa gimana gitu. Tapi gak tahu kenapa nyampe situ. Kayaknya lagi kuliah apa gimana juga, gue juga gak ngerti deh. Cuman yang pasti bukan orang situ kayaknya, gitu ya. Jadi dari logatnya pun itu yang nggak mencerminkan orang situ banget gitu. Dan pastinya ya budayanya juga beda kan, gitu. Ya udah, jadi dia santai aja tuh kan, nggak memikirkan hal-hal mistis. Sementara otak bokap gue tuh udah kemana-mana, asli itu udah kemana-mana, udah beliau tuh udah nyebut-nyebut aja tuh kan, udah astagfirullahaladzim kayak gitu-gitu, udah doa-doa yang gue juga udah lupa, udah gak bisa gue repeat doa-doanya karena beliau tuh emang ya dosen kampus Islam gitu kan, terus juga anak dari salah satu tokoh Muhammadiyah juga, jadi kayak apa namanya, udah hafal lah amalan-amalannya. Dan gue juga waktu itu kan masih kecil banget juga, gue cuma ngeliatin bokap gue dengan muka yang tidak enak kan pasti kan, kayak ya Allah pak, jangan begitu apa. Bikin merinding. Dibongkar dong, ya kan, dibongkar set, jebrak. Anda tahu apa yang ada di dalam itu, yang menahan kipas? Itu kipas tuh nggak muter guys. Kenapa? Ketahan apa? Ular. Ular tuh segede ular kobra. Cuman gua nggak tahu persis tuh ular kobra apa enggak. Cuman ular guys, ular gede ngelingker di CPU. Yang memang CPU-nya sih kopong memang ya. Gua harus akuin ya kan. Ya lu tau lah ya, CPU dalemannya bawaan pabrik ya kan. Ya lu tau lah VGA-nya berapa, ininya berapa, hard disknya berapa, kecil-kecil gitu. Jadi kopong tapi tuh ular melingkar gitu. Astagfirullahaladzim. Bener aja dugaan bokap ya kan. Dari situ gua gak main warnet lagi. Paginya ya gue kabur deh tuh, gue nggak tahu tuh ular diapain deh tuh sama bokap gue kan. Gue kabur ke rumah, gue pulang gitu. Terus jadi oh ya gue lupa jelasin, warnetnya itu tuh di pekarangan rumah guys, karena memang alhamdulillah dapat rezeki tuh punya tanah tuh yang gede gitu, punya tanah yang gede, jadi bisa bikin beberapa kafling gitu loh guys. Kayak lu tahu gak sih, kayak beberapa rumah gitu, beberapa pondok gitu kan. Nah, jadi warnetnya tuh kayak cuma di seberang doang gitu loh. Masih satu lingkungan, masih satu komplek. Jadi tuh tanah tuh punya bokap gue semua gitu loh. Nah, terus gue kira lari kan, kabur dulu gitu. Gue gak main warnet lagi. Ya kan, paginya tuh gue beli pecel lah, karena gue seneng banget makan tumpang gitu. Kalau orang Jawa Timur pasti paham lah, makanan sehari-hari itu.
Makan tumpang tuh gue seneng banget tuh, makan pagi-pagi tumpang tuh pedes ya kan, pedes mantep, ada tempenya ya kan, ada tahunya, mantep deh. Apalagi tumpangnya di daerah situ tuh enak banget. Gue belum nemu tumpang yang seenak itu. Nah, jadi bokap gue makan pecel, gue makan tumpang. Karena bokap gue tuh nggak suka pedes-pedes. Nah, ceritalah bokap gue, Mas, Mas jangan main warnet dulu ya gitu. Iya pak, aku juga takut ya. Gue tanpa harus bokap gue ngomong juga, gue akan berhenti main warnet di tempat bokap gue. Aduh kocak dah ya Allah. Ya kan? Bokap gue terus melanjutkan cerita. Jadi gini mas, sebenarnya kemarin itu beberapa hari yang lalu, Le Agus tuh nelpon bapak gitu. Jadi Le Agus tuh kayak apa namanya? Gue panggilnya Le itu bule ya, tante gitu. Adenya bokap gue lah gitu. Nanya, nanya kabar gitu. Lo bapak kaget kan? Soalnya dia nanyanya kayak apa namanya? Sehat-sehat aja kan, Mas gitu kan. Sekeluarga tumben gitu, karena ya adenya ini ya nggak pernah, kalau bahasa basi aja gitu, nggak concern gitu, lu tahu kan bedanya kan. Nah terus habis itu, oh kenapa pak emang gitu, iya, terus Le Agus tuh ngomong semalam itu dia semalam sebelum dia telepon ya, itu dia dimimpiin gitu loh, keluarga kita itu didatengin sama ratu ular. Dari situ gue langsung, ya Allahu Akbar, baru kemarin gue liat ulernya. Bener bro, gue baru liat ulernya gitu kan. Ya sekarang gini deh, kita bahas secara logika, ya kan, secara logika. Gimana caranya tuh ular masuk CPU? Kalau tuh ular cacing, bisa deh masuk CPU mungkin lewat celah-celah, karena kecil ya kan, karena tipis. Ini ular gede setebel kobra guys badannya. Ya Allah, ngelingker gitu. Mantap. Gimana coba itu? Terus kemarinnya ada apa namanya, saudara yang dimimpiin. Begitu, ya Allah. Ya kan? Ya udah dong, kita berdoa-doa aja. Terus habis itu kita bikin pengajian lagi, walaupun waktu awal-awal udah bikin pengajian, kita bikin pengajian lagi gitu kan. Terus ini random sih, beda sebenarnya beda alur cerita, cuman kayaknya sekarang nih gue baru ngeh gitu kan. Terus gak lama kan banyak kucing tuh di rumah gue itu, ya kan, karena kakak-kakak gue itu melihara kucing, dan kebanyakan adopsi ya, bukan beli, adopsi dari saudara, adopsi dari temennya. Teror itu tuh udah nggak berlanjut, jadi teror itu berlanjut lagi guys, tapi ya ini di kebun, ini di mana, ini di dalam rumah, tapi abis itu teror itu nggak berlanjut lagi setelah banyak kucing di rumah. Nah terus gue berpikir apa ini alasannya ya, Rasulullah tuh mencintai, menyayangi, bahkan di hadis itu kan disebutkan ya, kalau gua nggak salah ya, sorry kalau salah ya, Rasul tuh pernah bahkan sampai rela memotong jubahnya, memotong kainnya, ketika ada seekor kucing tidur di atasnya kan, nggak mau ganggu tuh kucing. Apakah ini alasannya? Apakah ini berkah yang dibawa sama si kucing gitu kan? Tapi yang terjadi di keluarga gua ya itu, teror itu tuh udah nggak berlanjut lagi guys. Jadi alhamdulillah ya, gara-gara ya mungkin salah satunya gara-gara kita menerima adopsi kucing itu, mengadopsi kucing itu. Jadi walaupun ya bokap gua juga ngomong kan ke kakak-kakak gua, udah besok-besok kalau misalnya ada yang apa namanya ngasih kucing lagi nggak usah diterima deh gitu. Soalnya kita udah kebanyakan kucing. Tapi ketika ada orang yang benar-benar ngasih lagi ya bokap gua terima gitu kan. Terus bokap gua pernah tuh punya burung, ya kan, punya burung kesayangan, ya kan. Terus ada yang mau nuker sama kucing, ditukar. Jadi ditukar, dikasih. Padahal mah kucingnya juga kucing bukan ras-ras yang bagus gitu, enggak. Cuman bokap gue entah kenapa tuh semenjak itu ya itu kayak mau-mau aja gitu kan. Ya Allah, gue
Itu pengalaman ya guys, pengalaman yang simple. Sebenarnya pengalaman gue tuh nggak so rumit yang di desa KKN gitu-gitu. KKN di desa, ke desa KKN. KKN di desa gitu-gitu. Cuman itu terjadi bener gitu loh. Ya mungkin kalian yang udah biasa denger cerita orang bisa menilai lah ini beneran atau enggak gitu loh. Dan seharusnya lu bisa menilai nih cerita ini bener adanya, bener terjadi dan gue alami sendiri gitu. Jadi ya itu kesamaannya itu ya, kenapa ya, entah kenapa ya. Di Jawa Timur, sama-sama Jawa Timur, sama-sama ini ada yang lewat-lewat kaki gua, siapa itu? Agak horor juga ya guys ya. Sama-sama Jawa Timur, sama-sama ratu ular gitu kan ya. Kayak gitu ya. Allahu alam ya, Allahu alam. Yang jelas gini teman-teman, gue pengen sampaikan ke kalian semua, dimanapun kalian berada, itu selalu apa? Ayo, ya, attitude ya, kesopanan, tata krama ya. Dan kalau udah dibilangin sama penduduk setempat, jangan begini, jangan begitu, itu turutin aja, ya. Jangan neko-neko deh, bener, jangan neko-neko gitu. Mungkin kita biasa hidup di kota gitu kan, udah pudar lah ya seperti itu. Cuman di berbagai tempat hal-hal seperti itu masih sangat kental gitu kan. Bahkan ya gak jarang juga yang masih memberikan sesajen segala macam. Walaupun di Kediri sendiri itu udah enggak ya teman-teman ya. Di kampung gue itu udah enggak karena Islamnya itu udah lumayan kuat gitu. Tapi di beberapa tempat ada sesajen segala macam. Kita boleh menentang hal itu, cuman jangan apa ya? Jangan sembrono gitu. Misal kita di Bali, ya kan? Gue sering nih dapat cerita nih, ya kan? Kita ada apa namanya anak muda ke Bali gitu kan, terus karena dia menjunjung tinggi agamanya, dia lihat sesajen, dia tendang sesajennya gitu kan. Dibilang nih kafir nih, musyrik nih segala macam. Nah, terus habis itu gak lama kejadian macam-macam. Nah, itu ya, itu hindarilah seperti itu. Kita hormati, tapi gak harus kita ikuti kepercayaannya. Jadi kita saling menghormati aja. Mereka percaya begitu ya udah, kita punya kepercayaan kita sendiri, gitu. Karena menghormati itu bukan bentuk mendukung ya, bukan bentuk support, tapi menghormati itu adalah bentuk mengupayakan kerukunan, kebersamaan gitu loh. Jadi kerukunan bersama gitu, nggak membuat gaduh gitu loh. Oke, jadi sekian aja yang gue bisa share ya, dan semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dari apa yang gue alami. Dan sampai jumpa di podcast lo gue berikutnya.